Annyeonghaseyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Matematika Asli. Di video ini kita akan mempelajari bangun datar. Bangun datar apa sih? Apa sih yang termasuk dalam kategori bangun datar? Mau tahu lebih lanjut? Yuk simak video kakak berikut. Halo teman-teman. Hari ini saya berada di Masjid Baitul Izza, tepatnya di Baruga, Kota Kendari. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui apa saja segi empat yang ada di Masjid Baitul Izza. Penasaran? Yuk ikuti saya untuk mengetahui lebih lanjut. Yuk! Sebelumnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan bermanfaat. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, bangun datar segi empat banyak kita jumpai. Salah satunya di Masjid Baitul Izza ini. Masjid Baitul Izza dibangun pada tahun 2008. Masjid ini merupakan kategori masjid umum yang berlokasikan di Jalan Kapten Pierre, Tendean Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Masjid di sini tidak hanya berfungsi sebagai sarana beribadah saja loh. Namun, masjid di sini juga dapat memperlihatkan kepada kita betapa berperan pentingnya bangun datar segi empat dalam pembangunan infrastruktur masjid yang tak lepas dari bangun datar segi empat. Kita dapat lihat dari bentuk luar bangunan, samping bangunan, hingga bentuk dasar bangunan masjid yang bentuknya segi empat. Segi empat dalam masjid, segi empat dalam bangunan masjid. Asal adik-adik tahu, di balik keindahan ruangan Masjid Baitul Izza ini, banyak sekali bangun datar segi empat di dalamnya. Apa sih yang dimaksud dari segi empat? Segi empat adalah suatu poligon yang memiliki empat sisi dan empat sudut. Segi empat juga merupakan salah satu bentuk dasar dalam geometri yang paling populer. Jenis-jenis segi empat kita dapat membedakan berdasarkan keteraturan sifat besarannya, sisi sudutnya, dan diagonalnya. Dikutip dari buku Asiknya Belajar Bangun Datar dan Bangun Ruang, ada beberapa bangun datar beserta ciri-cirinya. Untuk bangun datar persegi panjang adalah suatu segi empat yang keempat sudutnya siku-siku dan panjang sisi-sisi yang berhadapan sama. Ciri-cirinya yaitu mempunyai dua pasang sisi berhadapan, setiap pasangnya sejajar dan sama panjang. Diagonal-diagonalnya sama panjang dan berpotongan saling membagi dua sama panjang. Terakhir, sudut-sudutnya sama besar yaitu 90 derajat. Dalam Masjid Baitul Izza, bangun datar persegi panjang dapat kita temukan yaitu lemari penyimpanan mukena dan jam dinding. Kedua, bangun datar persegi. Persegi adalah persegi panjang yang panjang keempat sisinya sama. Untuk ciri-cirinya, yaitu sisi-sisinya sama panjang, diagonal-diagonalnya sama panjang, keduanya saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Diagonal-diagonalnya membagi kedua sudut yang berhadapan menjadi dua sama besar. Terakhir, sudut-sudutnya sama besar yaitu 90 derajat. Untuk bangun datar persegi, kita dapat temukan yang pertama, baleho struktur kegiatan masjid, kedua, tumpuan tiang masjid, ketiga, keramik masjid, empat, kotak amal, dan terakhir, tiang penghubung. Lanjut ke bangun datar ketiga yaitu bangun datar belah ketupat. Bangun datar belah ketupat adalah segi empat yang semua sisinya sama panjang. Untuk ciri-ciri dari bangun datar segi belah ketupat yaitu sisi-sisinya sama panjang, diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus, membagi dua sama panjang, diagonal-diagonalnya membagi dua berhadapan dua sama besar, terakhir sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Untuk bangun datar belah ketupat kita dapat jumpai dalam Masjid Baitul Izza yaitu kaligrafi masjid. Keempat, bangun datar trapesium. Bangun datar trapesium adalah bangun datar yang memiliki bentuk berupa segi empat yang memiliki sepasang sisi yang sejajar.
Untuk ciri-ciri dari bangun datar trapesium yaitu memiliki sepasang sisi yang sejajar, memiliki sepasang sisi yang sama sejajar, panjang sisinya tidak selalu berukuran sama. Untuk bangun datar trapesium kita dapat menjumpai dalam Masjid Baitul Izzah, yaitu tumpuan tiang masjid yang paling bawah. Kelima, bangun datar layang-layang. Layang-layang adalah segi empat yang diagonalnya saling tegak lurus, dan salah satu diagonalnya membagi diagonal lainnya menjadi dua sama panjang. Untuk ciri-ciri dari layang-layang yaitu sepasang sisi yang berdekatan sama panjang. Kedua diagonal layang-layang saling berpotongan tegak lurus, dan salah satu diagonal layang-layang membagi dua sama panjang diagonal yang lain. Terakhir, sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Untuk bangun datar layang-layang sayangnya tidak kita jumpai dalam Masjid Baitul Izzah. Namun adik-adik bisa mencari bentuk bangun datar layang-layang di masjid lainnya berdasarkan ciri-ciri yang telah kakak jelaskan. Yang terakhir, bangun datar jajar genjang. Bangun datar jajar genjang adalah segi empat yang setiap pasang sisinya berhadapan sejajar. Untuk ciri-ciri dari jajar genjang yaitu mempunyai dua pasang sisi berhadapan yang setiap pasangnya sejajar dan sama panjang. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Terakhir, diagonal-diagonalnya berpotongan saling membagi dua sama panjang. Kita dapat menjumpai bangun datar jajar genjang dalam Masjid Baitul Izzah, yaitu plafon masjid atau langit-langit masjid. Wah, sekarang adik-adik sudah tahu kan bangun datar segi empat yang ada di masjid. Nah, sekarang untuk lebih paham lagi mengenai bangun datar segi empat, yuk kita latihan membuat bangun datar segi empat menggunakan aplikasi GeoGebra. Ayo simak penjelasan kakak berikut. Adik-adik telah menyaksikan jenis-jenis dari bangun datar yang berada di masjid. Nah, sekarang kakak akan mengaplikasikan bangun datar tersebut ke GeoGebra, yaitu menggunakan GeoGebra. Pertama, kita akan membuktikan sebuah persegi panjang di mana jenis-jenis yang kita dapat itu di sekitaran masjid adalah sebuah lemari. Nah, kita akan buktikan. Jadi, persegi panjang merupakan bangun datar yang memiliki 4 titik sudut di mana sisi yang saling berhadapan itu panjangnya sama. Dan masing-masing sudut membentuk sudut 90 derajat. Nah, pertama, jadi di sini sudah terlihat ada 4 titik di mana ada titik A, B, C, dan G. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita akan membuat segmen garis yang penghubung antara titik satu dengan titik yang lainnya, yaitu kita tinggal pilih segmen, kemudian kita klik G ke C, C ke A ke B, dan B ke G. Sekarang kita akan buktikan apakah garis G ke B dan garis C ke A panjangnya sama, begitupun dengan C ke G dan A ke B apakah sama. Kita bisa lihat di sini, yaitu garis C dan G dilambangkan dengan J. Maka kita lihat J di sini adalah 117.25. Nah, sedangkan untuk A ke B dilambangkan dengan I. Kita bisa lihat di sini panjangnya 117.25. Berarti terbukti panjangnya sama. Sekarang kita buktikan apakah C ke A dengan G ke B itu sama. C ke A dilambangkan dengan huruf K. Kita lihat di sini K 229.89 dan G ke B dilambangkan dengan huruf M. Kita lihat M di sini 229.89. Terbukti panjangnya C ke A dan G ke B panjangnya juga sama. Kita bisa, untuk lebih memperjelas, kita bisa tulis, kita bisa pilih distance or link, kemudian kita klik huruf J sini, I, huruf M, dan K. Di sini untuk garis koordinat sumbu X, Y bisa kita hapus. Nah, terbentuklah kerangka-kerangka dari persegi panjang. Sekarang supaya memperjelas, kita bisa hilangkan dulu gambar dari lemari ini. Caranya kita klik, kemudian kita pilih delete. Ya,
sekarang terlihat jelas bahwa masing-masing sisi yang saling berhadapan itu panjangnya sama. Dan sekarang kita akan buktikan apakah masing-masing sudut ini membentuk sudut 90 derajat. Tinggal kita pilih angle, kita klik, kemudian kita klik sudut titik G ke C ke A. Nah, di sini memperlihatkan bahwa sudutnya 270 derajat. Karena ini memutar keluar, berarti tinggal untuk cara menentukan sudut yang melingkar ke dalam, caranya satu lingkaran itu nilainya 360 derajat. Maka tinggal kita kurangi saja dengan 270 derajat. Maka 360 dikurangi 270 itu 90 derajat. Jadi sudut dari C ini adalah 90 derajat. Kita buktikan juga dengan sudut G. Kita klik. Nah, seperti ini karena dia memutar ke dalam, terlihat 90 derajat. Sekarang kita klik lagi ini. Nah, ini sama 270 sama seperti yang di atas, melingkar di dalamnya 90 derajat. Nah, sama 270 derajat. Jadi terbukti ya bahwa masing-masing sudutnya ini membentuk 90 derajat. Nah, ini jika kita pindahkan, ukurannya masih akan tetap sama. Mau kita pindahkan ke titik mana saja, ukurannya pasti sama. Jadi terbukti ya bahwa lemari merupakan sebuah persegi panjang. Nah, kali ini kita akan coba menerapkan bangun datar tersebut atau menggambarkan bangun datar tersebut dengan menggunakan GeoGebra. Pertama, kita akan gambar sebuah persegi. Nah, jadi persegi itu merupakan sebuah bangun datar yang memiliki panjang sisi yang sama dan masing-masing sisinya itu membentuk sudut 90 derajat. Nah, jadi kita hilangkan dulu garis koordinat sumbu XY-nya, yaitu dengan kita pilih show axis, kita klik. Nah, untuk membuat persegi, langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu dengan kita memilih regular polygon, kemudian kita klik. Setelah itu kita bisa terapkan di sini, terus kita tarik membentuk garis lurus yang vertikal, kemudian kita klik. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, ini sangat penting karena ini menentukan banyak dari sisinya. Karena telah dijelaskan sebelumnya bahwa persegi memiliki 4 sisi, maka di sini kita tulis 4. Nah, karena sudah tertulis 4, maka tinggal kita klik OK. Langsung muncul gambar persegi. Nah, jadi persegi ini bisa kita pindahkan ke tempat yang berbeda. Nah, itu cara yang lebih praktisnya. Adapun untuk cara yang lebih manual, yaitu dengan menggunakan konstruksi, yaitu kita kembalikan dulu ke tempat ke semula. Untuk lebih rapinya, sama, kita hilangkan dulu garis koordinat sumbu XY-nya, yaitu dengan kita memilih show axis, kemudian kita klik. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu dengan kita memilih circle with center throw point. Nah, kita klik, kemudian kita terapkan, kita klik di sini, kita tarik, kemudian kita klik. Nah, setelah itu kita bisa membuat garis di mana garis itu melalui titik A dan melalui titik B, yaitu dengan kita memilih line, kemudian kita klik. Nah,
kita klik dari titik A ke titik B. Nah, setelah itu, hal yang bisa kita lakukan adalah kita membuat garis tegak lurus, yaitu garis yang melalui titik A dan melalui titik B, yaitu dengan kita memilih perpendikular line atau garis tegak lurus. Kita klik garisnya, kemudian kita tempatkan di titik A, sama kita klik juga garisnya, kemudian kita letakkan di titik B. Nah, karena dari titik B ke titik A ini panjangnya sama, titik A ke sini juga sama, otomatis dari titik sini ke titik ini juga sama. Jadi tinggal kita buat penandanya saja. Caranya kita pilih intersect, kemudian kita klik. Nah, kita klik, kita terapkan di titik sini. Setelah itu, kita bisa membuat garis di mana garis itu melalui titik C, yaitu garis vertikal. Kita bisa pilih perpendikular line, kita klik, kemudian kita klik garisnya. Nah, kemudian kita letakkan di titik C. Karena di sini belum ditentukan titiknya, maka kita bisa pilih intersect, kemudian kita terapkan di sini. Nah, karena sudah terbentuk persegi, maka yang lainnya bisa kita hapus dulu, atau kita hilang, atau kita sembunyikan. Kita klik, terus lainnya juga kita klik. Nah, terus perpendikularnya kita klik, terus ini juga klik. Juga kita klik. Nah, setelah itu karena tersisa 5 titik, maka kita harus hapus 1 titik karena persegi itu hanya memiliki 4 titik. Jadi titik F-nya itu kita hilangkan dulu atau kita sembunyikan. Nah, untuk selanjutnya kita bisa membuat sebuah penanda lebih untuk garis penyambung antara titik satu ke titik yang lainnya. Yaitu kita bisa memilih poligon, kita klik, kemudian kita klik dari titik C ke titik D ke titik E, titik A, dan ke titik C. Jadi deh sebuah bangun datar persegi. Nah, ini sama, bisa juga kita pindahkan ke tempat yang lain atau ke tempat yang berbeda. Nah, yang cara pertama tadi menggunakan regular polygon. Kalau ini kita memilih menggunakan polygon. Ini cara yang lebih manual. Yang pertama itu cara yang lebih praktis atau lebih cepatnya. Untuk yang kedua, kita akan gambar persegi panjang. Nah, jadi sama, kita hilangkan dulu garis koordinat sumbu X dan Y-nya. Kita klik, kemudian kita pilih show axis, kemudian kita klik. Nah, setelah itu kita bisa pilih polygon, kemudian kita klik. Nah, kita terapkan di sini, kita klik, kita tarik, terus kita tarik untuk garis horizontal, kemudian kita tarik garis vertikal, kemudian kita tarik kembali ke titik A. Nah, ini merupakan cara menggambar persegi panjang dengan cara yang lebih praktis. Adapun untuk cara yang lebih manualnya lagi, nah ini jika ditarik titiknya, dia akan berubah bentuk. Nah, ini cara kalau hanya untuk dipergunakan untuk menggambarnya saja, gitu. Adapun untuk cara yang keduanya, yaitu kita kembalikan dulu ke awal. Cara sama, kita hilangkan juga garis koordinat sumbu X-nya. Kita pilih show axis, kita klik. Nah, setelah itu kita bisa pilih line, kita klik, kita terapkan di sini.
kita tarik. Ya, setelah itu bisa kita gambar, kita buat garis tegak lurus yang melalui titik A dan titik B. Caranya kita pilih perpendikular line. Nah, kemudian kita klik garisnya, terus kita letakkan di titik A. Sama, kita klik juga garisnya, kita letakkan ke titik B. Setelah itu kita bisa buat titik baru, yaitu dengan kita pilih point on object. Kita klik di sini, itu sejajar dengan garis B. Nah, setelah itu kita bisa buat garis sejajar antara garis A dengan garis B, yaitu dengan kita pilih paralel line, kemudian kita klik garisnya, kita tarik ke titik C. Nah, setelah itu sudah terdapat 3 titik, sudah terbentuk 4 persegi panjang, tapi di sini belum diketahui titiknya, maka kita buat penanda dulu titiknya. Dengan cara kita pilih inversi, kita klik, kemudian kita terapkan di sini. Nah, setelah itu karena sudah terbentuk sebuah persegi, maka yang lain ini bisa kita hilangkan, yang tidak kita pergunakan, yaitu lainnya kita klik atau kita sembunyikan, terus perpendikular lainnya, terus perpendikular lainnya juga ini, dan lain. Nah, setelah sudah tersisa 4 titik, kita bisa buat gambarannya ini, yaitu dengan memilih poligon, kita klik, kemudian kita mulai dari titik E, tarik ke titik D, kemudian kita tarik ke titik F, kemudian ke titik B, dan ke titik E. Nah, itu cara kedua untuk menggambar persegi panjang. Nah, jadi titik ini jika kita tarik, dia tidak akan berubah bentuk, tetap menjadi gambar dari persegi panjang. Jajar genjang. Ya, jadi pertama kita akan buat sebuah garis, kita pilih line, kita klik, kemudian kita terapkan, kita buat garis horizontalnya. Itu bisa juga dengan kita mulai garis vertikal, terserah. Setelah itu kita buat garis sejajar, yaitu garis sejajar dengan garis AB. Kita pilih paralel line, kemudian kita klik. Setelah itu kita klik garisnya, kita tarik. Otomatis di sini akan membentuk titik C. Nah, setelah itu kita akan buat garis di mana garis itu melalui titik B dan titik C. Kita bisa pilih line, kemudian kita klik. Nah, setelah itu kita mulai dari titik B ke titik C. Nah, setelah itu kita bisa membuat garis sejajar, yaitu garis sejajar dengan garis BC. Kita pilih paralel line, kemudian kita klik. Nah, kita klik garisnya, kemudian kita tarik ke titik A, sehingga terbentuklah kerangka-kerangka dari gagar genjang. Nah, karena di sini belum diketahui titiknya, yaitu di mana titik itu merupakan garis perpotongan antara garis G dengan garis I. Maka kita buat dulu titiknya. Kita pilih inversi, kita klik, kemudian kita klik garis I-nya dan garis G-nya. Nah, langsung terbentuk titik D. Setelah itu kita bisa menggambarkannya dengan menggunakan poligon. Nah, kita klik, kita mulai dari titik A ke titik B, ke titik C, ke titik D, dan ke titik A. Maka yang lainnya ini bisa kita hilangkan atau kita sembunyikan. Caranya kita klik line ini juga kita klik, ini juga kita klik, ini juga kita klik. Nah, sehingga terbentuklah kerangka-kerangka dari jajar genjang. Titik A ini bisa kita tarik.
sehingga terbentuk gambar jajar genjang. Nah, kita harus buktikan apakah ini memenuhi dari syarat-syarat atau sifat-sifat jajar genjang, yaitu di mana sisi yang saling berhadapan itu panjangnya sama. Kita buktikan caranya. Kita pilih distensi or length, kita klik. Nah, kemudian kita klik D-nya. D-nya sama dengan 5, terus B-nya berapa? B-nya sama dengan 5, terus C-nya sama dengan 4,47, A-nya 4,47. Ternyata sisi yang saling berhadapannya itu sama. Nah, kita buktikan lagi apakah sudut yang saling berhadapan itu sama. Yaitu kita pilih angel, kita klik. Nah, kemudian kita klik saja di sini. Sehingga akan muncul yaitu sudut A-nya itu 63,43 derajat, sudut C-nya 63,43 derajat sama. Nah, untuk sudut D-nya itu 116,57 derajat, sudut B-nya 116,57 derajat. Jadi terbukti bahwa sudut yang saling berhadapannya itu sama, sehingga dia memenuhi dari sifat-sifat jajar genjang. Nah, ini jika kita tarik, itu ukurannya akan tetap sama dan akan tetap membentuk gambar dari jajar genjang. Kita bisa pilih poligon, kemudian kita klik. Nah, di sini kita bisa klik, kita tarik membentuk garis vertikal, terus kita tarik ke bawah, kita tarik lagi, terus kita tarik ke titik A. Kita pilih mau tanda panah. Nah, di sini kita akan tarik. Kita tarik. Nah, itu cara lebih praktisnya. Jadi jika kita tarik, ini akan berubah bentuk. Ini digunakan jika hanya untuk pengambilan gambar saja. Nah, gitu. Keempat, kita akan menggambarkan bangun datar belah ketupat. Nah, jadi pertama kita bisa mulai dengan membuat sebuah lingkaran. Kita pilih cycle with center through point, kita klik, kemudian kita terapkan di sini, kita tarik. Kita buat titik baru, kita pilih point on object, kita klik, kemudian kita taruh di sini, sehingga terbentuklah 3 titik. Nah, tujuan kita membuat 3 titik yang berada dalam sebuah lingkaran untuk membuat segitiga sama kaki, karena kita ketahui sebelumnya bahwa belah ketupat itu sisinya sama panjang. Nah, jadi belah ketupat ini kita akan gunakan sisinya itu jari-jari dari sebuah lingkaran panjangnya. Nah, jadi kita bisa gambarkan dengan kita pilih poligon, kita klik, kemudian kita klik dari titik C ke titik A, ke titik B, dan ke titik C. Nah, ini bisa kita pindahkan ke arah mana saja, akan tetap terbentuk segitiga sama kaki. Nah, setelah itu bisa kita hilangkan dulu lingkarannya atau kita sembunyikan sehingga tersisa segitiganya saja. Caranya kita klik cycle. Nah, setelah itu kita bisa cerminkan segitiga tersebut. Caranya kita bisa pilih
reflect about line, kita klik segitiganya, terus kita taruh di alasnya. Nah, sehingga terbentuklah sebuah bangun datar belah ketupat. Di sini kita bisa gambarkan diagonalnya, kita pilih segmen, terus kita klik titik A ke titik A aksen. Nah, di sini kita bisa hilangkan dulu A aksennya, bayangannya. Itu segmennya, kita klik. Nah, sehingga jadilah sebuah belah ketupat. Ini kita tarik, akan tetap terbentuk belah ketupat. Untuk yang kelima, kita akan gambar bangun datar layang-layang. Nah, jadi kita ketahui bahwa layang-layang itu merupakan bangun datar yang dimana sisi yang saling berdekatan panjangnya sama. Nah, untuk menggambar layang-layang kita bisa menggunakan slider. Nah, gunanya slider ini adalah untuk memperbesar dan memperkecil skala. Nah, jadi langsung saja kita klik slider, kemudian kita terapkan. Nah, di sini untuk namanya terserah. Kita kasih nama diagonal 1 saja. Untuk intervalnya kita ketik 0. Untuk slidernya kita ketik 7. Nah, untuk animationnya ini maksudnya ketika skala slidernya itu diterapkan, panjangnya itu langsung 1. Jadi panjangnya langsung 1. Ketika kita tulis 2, maka panjangnya langsung 2. Jadi kita mulai saja dengan 1. Kemudian kita klik OK. Nah, ini maksudnya bahwa ketika animationnya 1, maka slidernya ini langsung panjangnya 1. Ketika 2, maka panjangnya langsung 2. Setelah itu kita akan membuat ruas garis, yaitu kita pilih segment width, yaitu kita pilih garis yang langsung dengan ukurannya. Kita klik, kita terapkan di sini. Nah, langsung kita tulis nama slider yang telah kita tulis sebelumnya, yaitu diagonal 1. Kemudian kita klik OK. Nah, gunanya slider ini untuk memanjang atau memendekkan ruas garis yang telah kita buat sebelumnya. Setelah itu kita bisa membuat garis tegak lurus dengan garis AB, yaitu kita pilih perpendicular line, kita klik garisnya, kemudian kita sesuaikan, kita klik di sini. Nah, setelah itu kita bisa membuat sebuah lingkaran, yaitu untuk lingkarannya kita gunakan cycle with center, kita klik. Kemudian kita klik dari titik C, kita tarik ke atas, kita sesuaikan, kemudian kita klik. Nah, setelah itu kita tinggal menuliskan titik yang di sini karena belum diketahui, yaitu titik di mana perpotongan antara garis G dan lingkaran. Kita bisa pilih insersi, kemudian kita klik. Nah, kemudian kita klik di sini. Nah, setelah itu kita bisa membuat garis penghubung antara titik-titiknya ini. Nah, jadi sebelumnya guna kita menggunakan lingkaran ini, yaitu agar panjang D ke A dan A ke E itu panjangnya sama. Nah, jadi untuk menghubungkan titik-titik ini kita bisa menggunakan poligon. Kita klik, kemudian kita klik dari titik D ke A, ke E, ke B, dan ke D.
Setelah itu kita bisa menghilangkan lingkaran ini dan perpendikular lain atau garis tegak lurus ini agar tersisa layang-layangnya saja. Yaitu kita klik ini, kemudian kita klik. Nah, setelah itu kita bisa ini sebagai diagonal 1. Nah, karena layang-layang itu terdiri dari 2 diagonal, maka kita akan buat diagonal keduanya, yaitu kita bisa pilih segmen, kemudian kita klik, kemudian kita terapkan dari titik D ke titik E. Nah, jadi untuk cycle ini jika kita perbesar, maka otomatis layang-layangnya juga ikut besar, ukurannya ikut besar. Nah, sifat dari layang-layang itu sisi yang berdekatannya itu sama. Nah, maka kita buktikan apakah sama, itu kita bisa pilih distensi or length. Jadi kita klik, kemudian kita klik untuk garisnya, yaitu 3,29, untuk A nya 3,29 juga, untuk B nya 4,37 dan untuk E nya 4,37. Jadi terbukti ya bahwa sisinya yang saling berdekatan itu sama. Nah, jadi jika kita tarik, itu akan tetap kita tarik, kita kecilkan, ukurannya akan tetap sama. Nah, itulah cara menggambar layang-layang. Nah, jadi gini, ketika kita tarik, maka bentuknya akan tetap membentuk layang-layang. Yang keenam, kita akan menggambar bangun datar trapesium. Nah, jadi pertama kita akan membuat segmen garis. Nah, kita akan pilih segmen, kemudian kita klik, kemudian kita bisa terapkan, kita tarik membentuk garis vertikal sampai di sini saja. Nah, kemudian kita bisa membuat garis yang sejajar dengan garis AB. Nah, langsung saja kita pilih paralel lain, kemudian kita klik garisnya, kemudian kita tarik. Nah, kita klik sini. Setelah itu kita akan membuat sebuah lingkaran, di mana lingkaran itu melalui titik A, B, dan C. Nah, langsung saja kita untuk lingkarannya kita pilih cycle through 3 poin, kita klik, kemudian kita klik titik A, titik B, dan titik C. Nah, tujuan kita menggunakan lingkaran itu agar kaki dari trapesium ini panjangnya sama. Nah, jadi ini tinggal kita buat penandanya saja, yaitu titik antara garis potong G dengan lingkaran. Jadi kita langsung saja kita pilih interseksi, kemudian kita klik, langsung kita klik di sini. Nah, setelah itu kita tinggal membuat saja garis penghubung antara titik-titiknya ini, yaitu titik A, B, C, D, dan ke A. Yaitu kita gunakan poligon, kita klik, kemudian kita klik ke A, B, ke C, ke D, dan ke A. Nah, setelah itu kita bisa menghilangkan garis lingkaran dan garis sejajar ini. Jadi tinggal gambar trapesiumnya saja. Nah, jadi kita bisa hilangkan atau kita sembunyikan. Nah, kita klik segmen, kemudian kita klik line, kemudian kita klik cycle-nya. Nah,
Setelah itu, untuk mengetahui masing-masing panjang sisinya ini, kita bisa pilih distensi or length. Nah, kita klik. Nah, kemudian kita bisa klik panjangnya 2,24, untuk A panjangnya 4, untuk B panjangnya 2,24, untuk C panjangnya 6. Nah, jadi trapesium sama kaki itu dimana sisinya ini, sisinya harus sama panjang, maksudnya sisi kakinya ini harus sama panjang. Ini jika kita tarik, maka ukurannya akan tetap sama. Ini untuk trapesium sama kaki. Mulai dengan menggambar siku-sikunya dulu, yaitu bisa kita mulai dengan angel width. Kita klik, yaitu kita klik, kemudian kita klik di sini, klik juga di sini. Nah, di sini sudah tertulis 90 derajat, maka tinggal kita klik OK. Nah, setelah itu kita tinggal menghubungkan ketiga titik tersebut, yaitu dengan menggunakan segmen. Kita pilih segmen, kemudian kita klik, kemudian kita klik dari titik A ke titik B, kemudian titik B ke titik A aksen ini. Setelah itu kita bisa membuat garis yang sejajar dengan garis A aksen sama B ini. Nah, itu kita bisa pilih paralel lain, kemudian kita klik. Setelah itu kita klik garisnya, kita tarik. Nah, setelah itu kita bisa menghubungkan, yaitu antara titik C ini dengan titik A aksen ini, yaitu sama, kita gunakan segmen, kita klik dari titik A ke A aksen. Nah, setelah itu kita bisa menghilangkan garis sejajar ini atau kita sembunyikan. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu kita klik. Nah, setelah itu kita bisa membuat segmennya lagi, yaitu garis penghubung antara titik C dengan A. Sama, kita klik segmen, kita mulai dari titik C ke titik A. Nah, jadi sekarang kita bisa mengetahui panjang dari segmen masing-masing sisinya ini dengan cara kita bisa pilih distensi or length, kita klik, kemudian kita klik di sini, kita klik juga ini, kita klik juga ini, kemudian kita klik juga ini. Nah, jadi panjangnya antara titik A ke B itu 3, dari titik A ke C itu 5, dari titik C ke A aksen itu 3,61, dan dari titik A aksen ke B itu sama dengan 3. Nah, jadi kita, untuk mengurutkan namanya bisa kita klik, kemudian kita pilih rename, kemudian kita hapus aksennya, kemudian kita klik OK. Sama, ini juga bisa, ini karena sudah B, di sini kita ganti dengan C. Kita pilih rename, kita tulis C, kita ketik C. Oke. Setelah itu ini juga sama, kita ganti dengan D, rename, kemudian kita hapus, kita ketik D, kemudian klik OK. Nah, jadi inilah merupakan trapesium siku-siku. Nah, ini jika kita
dipindahkan, maka ukuran dari 90 derajat ini akan tetap sama. Ukurannya akan tetap sama, tidak berubah. Wah, ternyata bangun datar itu nyata ya? Iya, buktinya diterapkannya dalam kehidupan. Bangun datar segi empat ini bukan hanya kita temui di masjid saja ya, tetapi di semua aspek kehidupan, terutama dalam pembangunan suatu bangunan. Jadi sampai sini sudah paham kan terkait bangun datar segi empat dan cara membuat bangun datar segi empat menggunakan aplikasi GeoGebra? So, adik-adik tinggal langsung melihat, mengaplikasikan, dan mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Jangan pantang menyerah, terus belajar. See you and thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida. Bye-bye.